lebih oke lagi, belajarnya harus lebih serius lagi. Nah, ini strawberry. Baik, foto bersama mungkin Pak. Ya, kita foto dulu nih muka-muka juara, apakah juara sampai akhir. Oke, terima kasih. Dipersilakan kembali tempat duduk. Boleh tepuk tangan dong buat teman-teman yang udah juara. Oke, dengan berakhirnya kuis tadi, maka berakhir juga acara kita, bukan materi ke bank sentralnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Mas Tommy atas pemaparan materi mengenai pengenalan dari Bank Indonesia dan juga BMC TV. Selamat untuk Bapak dan Ibu yang lebih semangat lagi ya, nggak masuk kantor karena kita dingin ya di sini ya. Tepuk tangan lah buat aku, masa kamu sudah buka. Maaf Pak, sampai lupa ini. Nah, selanjutnya nih ke acara inti kita. Kegiatan kita ini akan dipimpin oleh narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang sudah ready sekali untuk membagikan ilmu dan juga insight yang juga memiliki kepada Mas Pramono dari Tempo Institute. Dimohon untuk bisa memaparkan materi. Beri tepuk tangan yang meriah semuanya untuk Mas Pramono. Iya. Untuk materinya mau dikirim ke aku apa mau langsung aja? Oh ya. Kirim ke grup aja. Oh Ihan mana Ihan belum datang ya? Naruh. Lagi ini ngeramban. Lagi apa? Lagi ngeramban. Ini pernah ketemu dulu dengan mukanya. Kan di Jakarta dia ingat nggak? Di Jakarta kan dia juga ngapain? Dulu kayak pernah acara di Jakarta dulu. Tahun berapa lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Ya. Ini saya baru tahu nih kalau di Lampung pembukanya begitu ya teman-teman ya. Ya. Oke, sebelum kita mulai saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Cinta dari Tempo dan ini dan juga ya narasumber kita ini dan Mas Pramono dari apa namanya redaktur pelaksana desk investigasi wawancara dan kepala Tempo Media Lab. Yo, main apa kita hari ini? Kahut, main kahut. Kahut. Tadi kan sudah Tommy ini ya apa namanya bikin pantun. Saya juga. Kenapa? Minta tolong sama asisten saya. Bisa. Bisa pindah sana pindah sini. Masuk co-pilot. Bagus. Oke. Makan kumlon dengan rasa pedas. Setelah didengarkan presentasi orientasi dari para peserta, laporan kita harus fokus. Oke, teman-teman, terima kasih sudah ada di sini dan kami juga akan berbagi sharing apa yang kami ketahui tentang geologi. Tapi kalau mengutip kata-kata Mas Pram, kalau dengan teman-teman yang jurnalis ini seperti apa Mas? Dari bebek berenang ya? Ya, jadi sebenarnya kan udah bisa ya, tinggal mungkin dipertajam saja. Mohon maaf ini terlalu banyak konsep. Kalau begitu saya langsung persilakan saja Mas Pram untuk
kemapanan materi dan diawali dengan evaluasi terlebih dahulu. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Ya, perkenalkan saya Pramono. Teman-teman bisa panggil saya Pram. Nama saja boleh. Kalau mau ditambahin embel-embel emas saja cukup. Ya. Jangan Pak, jangan yang lain-lain. Oke, ya tadi saya Mbak Sinta bilang bahwa saya sebenarnya agak males ngajarin kalau latihan itu wartawan. Saya bilang kayak ngajarin dia berenang aja. Ngapain gitu? Mereka udah biasa menulis gitu kan. Jadi buat apa lagi? Tapi kemudian ada berbagai saya membaca beberapa tulisan teman-teman ya. Dan saya pikir ya masih banyak yang perlu diperbaiki dan juga dipertajam. Oke, saya jurnalis Tempo dan kebetulan bulan ini saya 20 tahun di Tempo. Ada yang sudah lebih tua dari saya menjadi wartawan. Saya mau bilang dari wajahnya kelihatan gitu, terlalu fisik sepertinya ya. Apa namanya? Tapi saya percaya bahwa senioritas gitu ya. Saya sendiri tidak pernah mau mengaku sebagai wartawan senior. Buat saya senioritas atau lama bekerja menjadi wartawan itu tidak menjadi jaminan apapun. Kita bisa menulis gitu, karena saya juga melihat wartawan-wartawan yang muda itu banyak sekali yang jago-jago gitu ya. Menulisnya juga keren gitu dan saya banyak belajar termasuk dari teman-teman di Tempo yang lebih muda ya, saya belajar banyak. Saya tipe old school teman-teman, tekstual banget gitu. Tapi kemudian saya belajar banyak soal pengolahan media sosial, terus juga pengolahan membuat konten ya. Dan ya itu karena saya mau belajar yang kemudian cukup berkembang beberapa produk digital kami. Nah, teman-teman akan bersama saya sampai jam berapa? Sampai malam. Wow. Sampai malam sama wartawan mulai. Ya, tapi saya ingin teman-teman gini, saya di sini bukan berarti saya lebih hebat dari teman-teman, tidak. Bukan berarti saya lebih baik atau Tempo lebih baik, enggak, sama sekali tidak. Ya, jangan dipersepsikan seperti itu. Tapi saya datang dengan apa yang saya punya, dengan pengalaman saya, dengan mungkin kemampuan saya. Silahkan teman-teman bertanya apapun, ya. Silahkan apapun gitu. Termasuk ketika saya menjelaskan, tanya aja. Ya, kita bisa diskusi, kita bisa tanya jawab. Kalau saya tahu jawabannya saya akan beritahukan, tapi kalau tidak saya akan cari tahu jawabannya ya. Dan apa namanya ada sudah tahu ya, ada larangannya ya, sudah di share di grup ya. Tapi kalau teman-teman mau buka laptop silahkan, kalau mau di luar saya tidak melarang. Yang penting jangan berisik, jangan mengganggu teman-teman yang mungkin mau mengikuti dengan serius. Itu ya, itu kesepakatan kita ya, teman-teman ya. Ya. Cuma satu orang doang. Siap. Oke. Ya, silakan aja kalau bertanya langsung ngacung, nggak usah pakai izin. Ya. Termasuk saya ngeliat ada dari birokrasi juga di sini. Ya silakan aja. Ya. Kita sama-sama belajar. Ya. Dan kita akan mulai dengan evaluasi dari tulisan teman-teman. Mari kita lihat. Stabilitas harga terjaga, inflasi Lampung Oktober 2025 terkendali. Ya, oke. Kita melihat di sini. Ya, ini sebenarnya kalau kita melihat leadnya ini, kalian pertama ini nggak nyambung dengan judulnya. Namanya inflasi itu yang lebih sering dipakai itu adalah bukan month to month, tapi lebih year on year. Ya. Ini yang lebih banyak dipakai itu seperti itu. Jadi kalau kemudian begini, lagi ini kemudian lebih tinggi gitu kan, ini jadi agak kurang nyambung. Tuh.
Lalu ada juga ini nih, namun lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat perkembangan IHK di Provinsi Lampung. Sebenarnya ini bisa dicoret provinsinya ya di Lampung, karena ini sudah di sini sudah tulis provinsi, ini Lampung saja supaya lebih efektif. Pada Oktober dalam 3 tahun terakhir yang tercatat inflasi sebesar berapa? Apa relevansinya data ini? Saya tidak melihat relevansinya, ya. Dan buat saya yang ini dihapus saja gitu kan. Justru pada paragraf kedua kita lihat ini pada Oktober 2025 terjadi inflasi year on year. Nah inilah sebenarnya yang lebih tepat menurut saya dijadikan year gitu loh. Kenapa kita pakai year on year bukan month-to-month? Karena month-to-month itu biasanya penghitungannya lebih dipengaruhi oleh musiman gitu ya, oleh faktornya menjadi tidak terlalu jelas, berbeda dengan year on year. Teman-teman BI boleh mengoreksi kalau saya salah ya, tapi ini saya juga sudah ngobrol memastikan gitu ya, analisis saya benar atau tidak dengan teman saya yang menjadi cukup lama di menjadi wartawan makro gitu ya. Nah ini justru yang menjadi lebih utama gitu ya, bisa menjadi lead dan lebih menarik gitu. Nah saya melihat bahwa angle ini sebenarnya kan sudah dari BPS ya, sudah ada ini 1,2 gitu. Dan ini bisa kita kembangkan lebih jauh. Inflasi yang rendah itu bukan berarti selalu baik. Inflasi yang tinggi juga bukan berarti selalu buruk. Enggak juga, tergantung. Kalau BI kan sudah menetapkan 2,5% plus minus 1 gitu. Nah disitulah kemudian kita menjadi pertanyaan sebenarnya, kalau kemudian di atas 1,2 gitu ya, sementara targetnya adalah 1,5. Kalau 1,5, kalau lihat data BPS dari 1,2 untuk mencapai 1,5 ya secara tahunan itu berat. Nah, gimana kalau kemudian ini berada di bawah target BI? Target BI-nya 1,5, sementara yang di atasnya Oktobernya 1,2. Itu totalnya ada di data di BPS yang saya sempat membuka gitu ya, di BPS Lampung gitu, dan itu bisa menjadi pertanyaan. Ini di bawah target, yang di bawah target 1,5 itu. Kita lihat lagi di bawahnya. Dilihat dari sumbernya, inflasi bla 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 disebabkan oleh bla 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 sampai MTM nih, ya. Ada yang pelari nggak di sini? Ada nggak yang hobinya lari? Saya Pak. Lari, benar. Bisa nggak baca ini dalam satu tarikan nafas? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya saya rokok, nggak bisa lagi baca ini, gitu kan? Artinya ini terlalu panjang, perlu jeda, ya. Satu kalimat itu satu tarikan nafas, sebenarnya itu rumusnya. Ya, dan kita Yai. utamanya disebabkan oleh, terus di sini juga utamanya emas perhiasan gitu. Terus ini juga kelompok perawatan pribadi. Nah ini kalau kemudian tidak ada penjelasannya menimbulkan pertanyaan, perawatan pribadi itu seperti apa gitu. Ya, dan ini juga angka-angka ini 0,14, 0,05 dan segala macamnya ini mengacunya pada yang mana sih? Emas, daging ayam, tulang, atau yang atas-atas yang makan daging bakau gitu. Ini masih belum jelas gitu ya. Lalu kita melihat di sini di bawahnya ada peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan kenaikan harga emas dunia di tengah tingginya ketidakpastian global. Ketidakpastian disambung ya akibat faktor geopolitik. Nah, ini menjadi kalimat yang tidak perlu. Kenapa? Karena kenaikan harga emas itu sudah dari Oktober 2022. Jadi buat apa lagi kita masukin semacam ini? Ya, turun ke bawah. Nah ini day old check ini juga perlu dicek nih seperti apa gitu ya untuk penulisannya. Turun ke bawah.
turun ke bawah. Nah ini angka-angka ini ya ini 0,03 nggak apa-apa kalau kemudian mau pakai simbol persen ini. Ini nggak signifikan sebenarnya. Kalau di bawah 0,1, 0,0 sekian itu nggak signifikan. Jadi sebenarnya tidak perlu juga dimasukin. Oke. Nah ini juga harga bawang merah, tomat, koma dan cabai rawit. Depan kasih koma, belakang kasih koma. Tapi ini bisa menjadi style. Kalau kemudian style di media teman-teman adalah yang belakang tidak perlu pakai koma, ya silahkan. Tapi kalau tata bahasa yang benar di sini dikasih koma. Oke, sementara itu ya ini saya sudah tidak pernah lagi menggunakan frasa ini. Sementara itu gitu ya. Ini kan keterangan waktu ya. Sementara itu sebagai bridging, sebagai penghubung gitu, saya nggak pernah menggunakan lagi. Langsung saja penurunan harga gula pasir didukung oleh bla 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 bla. Oke, ke depan KPWBI Provinsi Lampung. Nah ini kok tiba-tiba muncul KPWBI gitu ya. Apakah pembaca sudah pasti tahu apa arti KPW? Belum tentu. Ya. Kenapa? Karena berita ekonomi itu pembacanya biasanya tidak sebanyak itu. Biasanya ya. Oke, lalu ini HBKN gitu. Ini kan hari besar keagamaan nasional. Ya, tahun baru ini kecil saja. Ya, tahun baru ini kecil saja. Tapi pertanyaan saya adalah, tahun baru itu HBKN bukan sih sebenarnya? Bukan. Itu bukan hari keagamaan. Itu. Ya, kalau saya langsung aja HBKN dicoret, jadi Natal dan tahun baru. Nah ini juga kita ngasih ada istilah-istilah yang sebenarnya nggak perlu ditulis pakai huruf kapital, orientation, masih kecil saja. Itu. Oke, turun ke bawah, pasca berakhirnya. Nah ini saya akan jelasin soal pasca, tapi ini tidak tepat penggunaan ini. Nanti saya akan sampaikan ketika kita masuk ke materi soal bahasa. Ya, ini administer price itu. Ini perlu dimiringin dan dibikin kecil. Nah turun ke bawah, ya. Turun ke bawah, ini terus lihat teman-teman dari sini nih. Naik sebentar, Mbak Sira. Bank Indonesia dan TPI di Provinsi Lampung akan terus melanjutkan upaya menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K. Turun ke bawah, terus. Nah, naik sedikit. Apa pentingnya ini dimasukin dalam berita teman-teman? Apa pentingnya? Kalau saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang penting, kecuali ada yang lebih spesifik, ya misalnya menjaga ketersediaan itu, menjaga ketersediaan pasokan di provinsi yang di kabupaten yang tinggi, misalnya. Saya begitu membaca ini, ya, saya langsung tahu ini adalah rilis dari BI, betul nggak? Betul ya. Nah, berarti rilis dari BI-nya ini perlu diperbaiki, ya kan? Dan saya ngecek lagi tuh, ya. Oh silakan langsung aja nggak apa-apa, nggak perlu izin. Ya. Nah ini muncul di mana-mana gitu kan, artinya ada ya selalu muncul adalah berita-berita inflasi. Coba naik lagi Mbak, ada juga yang kemudian menimbulkan pertanyaan, turun ke bawah lagi dikit, turun ke bawah. Saya melihat ada istilah wilayah IHK gitu. Saya nggak ngerti apa maksudnya wilayah IHK dan naik ke atas. Ada wilayah, ya itu tuh non IHK gitu, wilayah non IHK dan non IHK. Saya nggak tahu persis gitu. Soal ini apa sih konsep-konsep semacam ini gitu ya. Nah, saya bandingin nih dengan tulisan yang lain yang dikirim, yang ada di drive gitu kan. Saya buka, saya cek, nggak berubah titik koma di media lainnya. Media A juga memuat ini. Nah, saya tidak perlu mengecek ke media C gitu kan. Ini cukup lah. Dari sini saya menyimpulkan bahwa ini rilisnya copy paste saja, benar ya? Rilisnya begitu ya. Dengan dari situ saya menduga belum tentu penulisnya dan juga editornya paham soal berita ini. Ya udah, kopas saja deh gitu ya. Itu mungkin cara paling tepat.
Saya pernah punya kerjaan sampingan untuk rilis ya, tapi itu tidak terkait dengan politik tentu saja dan tidak ada konflik kepentingan di situ. Saya bikin rilis, itu saya iseng, ya, itu rilis akan disebarkan ke wartawan. Saya iseng tuh, saya bikin typo, ya, di satu kata itu, saya bikin typo, terus disebar. Di situ bukan saya nyebar tentu saja karena saya hanya bikin. Begitu saya cek muncul dan kebanyakan plok. Artinya kopas aja, termasuk typo-nya pun tidak dibenerin. Nah ini buat saya hati-hati yang ini ya. Kenapa? Nanti saya akan kasih contoh soal pengalaman saya, pengalaman kami di Tempo dengan berita yang kopas ya, dan itu berhadapan dengan Dewan Pers gitu. Oke, mari kita lihat turun ke bawah. Ini sekitar 5.500 karakter gitu ya, 5.500 karakter gitu. Saya bikin turun ke bawah Mbak, mungkin bisa dikecil sedikit. Gitu. Saya mau bikin seperti ini. Saya coba perbaiki gitu ya. Nah, ini sementara itu bisa dihapus karena saya cepat saja untuk ngeditnya gitu. Ya. DOC ini juga harusnya miring. DOC. Udah. Ini aja. Saya bikin ini menjadi hanya 1.800 karakter. Artinya sepertiga dari berita yang muncul di sebagian media yang ada di Lampung. Ya, ringkas itu dan lebih jelas menurut saya gitu ya. Year on year atau YOY kita sebutin di awal, month to month, kurang lebih gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Martin IDN. Selamat pagi Mas Pram dan teman-teman semua. Salam kenal, saya Martin dari IDN. Kalau saya melihat tren yang buat jurnalis di Lampung saat ini ya, mungkin jelang COVID sampai sekarang pasca COVID ini, khususnya terkait press release dari lembaga atau dinas dan segala macam. Kalau dulu saat saya belajar menjadi jurnalis, kebetulan seperti kayak dari BPS, Bulan, dan juga PEDI, kami melakukan on the spot wawancara langsung. Memang dijabarkan presentasi data dan segala macam, dan bahkan belum ada sama sekali press release seperti ini. Jadi memang akhirnya jurnalis pun terpacu membuat angle yang menarik, apalagi dulu masih kuat di koran juga. Saya juga sempat kerja di koran juga, dan memang tren saat ini ketika mungkin lembaga membantu jurnalis membuat press release, mungkin salah satu faktornya agar tidak terjadi kesalahan data, dan juga harapannya pun juga tidak melebar nama, tapi akhirnya kecenderungan terjadi adalah ketika press release itu dikirim ke berkuasa, di mana jurnalis itu menjadi anggota grup tersebut. Jadi saya pribadi menangkap kesan, tapi izin kalau saya salah. Cepet-cepetan buat tayang terus share di link berkuasa tersebut dengan plug atau plug judul sama persis kayak tadi Mas bilang, kopas, jebret segala macam. Yang penting tayang, share link. Saya menilai, siapa yang paling cepat nge-share link tersebut di grup, berarti kalau tanda mungkin saya salah, saya yang paling jago, saya paling cepat. Padahal satu sisi ketika sebagai jurnalis, apapun editor juga, ketika ada press release, ya idealnya kan juga membaca secara terstruktur dulu, dan apa yang bisa diedit, apa yang mungkin gaya bahasanya, yang karena gaya bahasa penulisan press release sama jurnalistik kalau menurut saya pun tidak sama. Ketika ada press release, itu udah menjadi haknya si lembaga, si pembuat materi tersebut untuk sesuai yang
versi dia, tapi kita sebagai jurnalis, sebagai pekerja media, ya tentu harapannya kan jangan sampai sama persis ataupun Kompas dan kita mengubahnya dalam bentuk karya jurnalistik yang mungkin masing-masing perusahaan media mempunyai ciri khas sendiri. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa sih yang akhirnya menjadi tren sekarang antara publik tersebut males untuk mengubah struktur press release itu agar sesuai format jurnalistik, atau karena tren yang penting tayang buat share nih akhirnya nih gaya gue paling cepat, akhirnya sampai judul-judulnya pun sampai dari kelas pun akhirnya sama persis. Apakah emang seperti ini kondisi jurnalis saat ini ya? Mungkin juga dari lembaga APH pun juga semacam Polda Lampung, Polres Lampung juga gencar menulis rilis. Bahkan Pemprov Lampung ketika saya baca di website mereka di judul aktifnya itu memang dari segi tulisannya pun juga cukup mumpuni ya. Jadi akhirnya jurnalis tersebut males jadinya ketika ngapain saya ke lapangan tuh nanti ada press release segala macam, ngapain capek-capek panas-panasan wawancara tuh nanti tinggal saat aja nih intinya. Sangat disayangkan sih dengan kondisi seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah terkait khusus berita ekonomi ini, sebenarnya kalau nulis persen itu PER SEN atau enaknya juga pakai yang 20% atau mungkin juga terserah dari style media itu sendiri jika ada artikel ekonomi tersebut. Dan memang khususnya artikel ekonomi ini sebenarnya kan ketika banyak data itu justru harapannya kan jurnalis tersebut didorong ya ketika banyak data kan mengembangkan artikel tersebut agar enak dibaca, karena memang khusus berita ekonomi ini kan beda dengan status yang lain ataupun peristiwa ataupun berita ekonomi seperti contoh bisnis segala macam, dan pembacanya pun juga segmented untuk berita ekonomi. Biasanya kan pengusaha suka nih baca ekonomi ataupun pelaku UMKM ataupun juga dari tes terkait dengan hubungan dengan ekonomi. Nah, gaya bahasa apa sih sebenarnya yang simple jika masyarakat awam ataupun umum lebih tertarik untuk membaca artikel-artikel ekonomi? Karena mungkin kesannya berapa sih kayak kalau baca artikel ekonomi ini data, angka-angka, dan bagaimana cara kita akan lebih simple agar pembaca untuk belajar dan mengetahui tentang pengaman seperti ini. Terima kasih Mas Pak. Ya, terima kasih. Pertama soal beda dulu dan sekarang ya. Saya sepakat bahwa kerja wartawan zaman dulu, paling tidak pada masa saya mulai menjadi wartawan dengan wartawan sekarang agak berbeda ya. Dulu saya masih ngalamin pakai notes, nulis gitu. Saya nggak tahu masih ada yang pernah ngalamin itu, pasti ngerasain kalau tua banget ya saya berarti ya. Pakai notes gitu kan, tulisannya kecil-kecil supaya irit kertasnya gitu, bolak-balik gitu kan. Saya masih ngalamin itu. Kalau ada yang mengalami itu mungkin ya bisa dikira-kira lah umurnya berapa gitu ya. Nah, berbeda gitu, tapi kalau saya tidak mau saya sendiri tidak bisa dan tidak mau menilai kemudian bahwa yang sekarang ini kerjanya lebih ringan gitu atau mungkin malas gitu ya. Tapi saya juga menemukan anak buah saya yang malas gitu. Pernah tuh saya di Tempo itu dikenal galak gitu ya. Dulu dikenal galak, sekarang mah nggak tahu gitu. Dan ya contoh lah ya, jadi satu kali saya tidur di kantor gitu, pagi-pagi bangun melihat dua reporter saya dari dalam ruang telepon. Kami punya ruangan khusus telepon. Terus saya tanya, itu jam 9:30, saya tanya, loh kalian ngapain di sini? Hujan Mas di luar. Nah, hujan? Ya, hujan. Saya langsung bilang, kalian yang taksi sekarang, saya yang bayarin. Kenapa? Karena buat saya hujan itu bukan alasan untuk kita tidak liputan gitu ya. Dan harusnya itu berlaku sampai sekarang untuk hal-hal semacam itu. Kenapa? Karena dulu ketika terjadi banjir pun justru kalau kemudian balik ke kantor celana nggak basah gitu ya, itu artinya dianggapnya oh cuma mantau dari jauh ya.
banjir tapi cuma ngeliatin dari jauh, nggak ngukur tuh berapa tuh dalamnya gitu ya. Dulu nggak pernah semacam itu, tapi apakah itu kemudian berarti kami lebih baik daripada itu? Nggak juga gitu. Karena saya juga melihat di Tempo mereka tuh wajib kirim berita sehari berapa ya, 5 atau 7 gitu, dan itu nggak mudah juga untuk mengumpulkan berita sebanyak itu ya. Dan ya tetap saja kalau kemalasan itu wajar ya, siapa sih yang tidak punya kemalasan gitu. Nah hanya saja memang saya harus bilang bahwa tugas jurnalis itu memberitakan apa yang terjadi ya, bukan apa yang diumumkan. Kalau ada orang bilang, ada narasumber bilang di luar hujan, ada juga narasumber yang bilang di luar tidak hujan, maka tugas jurnalis adalah keluar ngecek hujan atau enggak. Itu jurnalis ya. Dan justru kalau saya melihat ya, kadang-kadang saya mencoba untuk berefleksi gitu, apa sih yang membuat Tempo itu punya keunggulan gitu. Sebenarnya bukan karena wartawannya lebih pintar gitu. Enggak. Saya melihat saya sendiri deh, saya bukan orang yang pintar gitu. Tapi yang lebih menentukan itu adalah militansi, terus juga kemauan kita untuk belajar. Itu saja yang membuat mungkin wartawan Tempo punya nilai plus gitu. Bukan berarti kemudian nilai ini juga tidak dimiliki oleh wartawan di media lain, enggak. Nah, cuman itu bahwa kami harus melihat apa yang terjadi dan apa di belakang yang terjadi itu kami dibiasakan seperti itu. Nah, kalau kemudian bicara rilis, ya udah pada akhirnya itu mungkin ada kerjasama antara medianya dengan dengan lembaga tertentu gitu ya. Ya silahkan aja, cuma nih sebagai penulis dan juga sebagai editor kita punya hak kok untuk mengedit rilis tersebut ya. Jangan menerima yang begitu saja. Nah, saya juga tidak melihat apakah di beberapa rilis gitu ya, kayaknya kok nggak ada kutipannya ya. Kenapa nih nggak ada kutipannya? Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan saya, agak lucu kalau kita kemudian tidak ada kutipannya. Itu soal persentase gitu ya. Apakah harus ditulis simbol atau ditulis kata, itu tergantung style. Kalau di Tempo kami tidak pakai persen dalam bentuk simbol, karena itu seperti membuat pembaca berhenti sejenak untuk membaca arti simbol itu. Gitu. Maka kami pakainya kata, tapi itu style, nggak kemudian berlaku umum. Gitu. Ya. Tempo juga punya style yang agak berbeda dibandingkan dengan beberapa media gitu. Nanti saya akan jelasin soal bahasa. Oke, lalu soal gaya bahasa yang simpel, soal bahasa ekonomi nanti saya juga akan jelasin. Jadi ada beberapa pertanyaan, saya boleh dulu jawabannya, karena nanti mungkin akan ada jawabannya di presentasi. Saya berarti dia tadi ngomong gitu. Ya, ada pertanyaan lain? Silakan. Ada? Silakan dulu. Ya, tidak ada pertanyaan yang bodoh. Ya, sama sekali tidak ada pertanyaan yang bodoh. Yang bodoh itu kalau kita tidak tahu tapi kita tidak mau nanya. Ya. Jadi silahkan aja teman-teman, beranikanlah diri kalian sebagai wartawan untuk bertanya. Tugas kita begitu kan, bertanya. Oke, itu berita pertama. Ya, turun ke bawah. Nah ini. Metro dan Kulon Progo resmikan kerjasama antar daerah untuk stabilitas pasokan dan harga cabai merah. Ini banyak yang bisa kita hilangkan ya dari kata-kata ini ya. Itu loh, seperti resmikan gitu. Ya, ini antar daerah bisa dihapus. Ya, supaya lebih ringkas, judulnya kepanjangan gitu. Antar daerah itu harus disambung. Ya, bukan dipisah. Untuk ini kasih spasi ini dari sana ya, dari asli saya cek lagi ternyata benar ini ada harusnya dikasih spasi gitu ya. Oke, turun ke bawah.
ya, sama-sama wartawan. Ya. Oke, pemerintah Kota Metro bersama pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan penandatanganan. Nah ini nggak usah melaksanakan menandatangani, ya, kerjasama antar daerah. Ini kecil saja, bukan nama ini, jadi kecil saja, nggak perlu kapital, antar disambung, ya. Ya kalau mau kemudian pakai KAD ya udahlah, silakan lah. Ya, di sini lanjut, upaya strategis memperkuat stabilitas. Apa sih bahasa-bahasa kayak begini nih, saya kadang-kadang bahasa birokratis ini, jangan rilis delay ini lah. Gitu ya, mungkin ya, saya kira benar ya, benar juga ya, kalau ternyata benar. Upaya menstabilkan, itu saja, upaya menstabilkan pasokan dan harga komoditas cabai merah. Komoditasnya bisa dihapus, ya, cabai merah saja cukup gitu. Jadi lebih ringkas, tidak kemudian pakai bahasa yang memperkuat stabilitas gitu ya. Ini kita bisa mengedit ini gitu. Oke, ini saya berikan contoh langsung ya. Bank Indonesia kan terwakil di Bank ini, Bank Indonesia Provinsi Lampung dan Bank Indonesia di Yogyakarta gitu. Nggak perlu kayaknya ya pakai ada dua pengulangan ini, Bank Indonesia dan Bank Indonesia gitu. Turut hadir dan mendukung terselenggaranya kegiatan yang merupakan bentuk nyata penguatan intermediasi pasokan pangan strategis antara daerah surplus dan daerah defisit. Wih, panjang sekali. Betul. Ya, saya bikin ringkas saja. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dan Yogyakarta ikut mendukung penandatanganan kerjasama tersebut. Tujuannya mempertemukan daerah dengan pasokan pangan surplus dan yang mengalami defisit, dan yang defisit juga bisa dihapus. Lebih ringkas, nggak kemudian sepanjang ini gitu ya. Ini bisa pecah jadi dua kalimat. Tuh. Oke, turun ke bawah untuk pengendalian. Oke, ini udah benar pengendalian, nggak apa-apa, bisa mengendalikan antar daerah ini disambung. Terus turun ke bawah. Ini kasih titik. Kerjasama ini merupakan bla 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 gitu ya. Ya, saya tahu ini. Kalau buat saya sih ini terlalu panjang ya. Kutipan kayak gini satu kalimat saja cukup. Saya membiasakan kutipan itu satu kalimat saja, nggak sampai dua kalimat. Satu kalimat saja cukup. Ya, kalau ini dua dan ini bahasa birokrat banget gitu. Bentuk sinergi gitu. Ini masih benar nih sinergi nih. Yang paling sering salah itu, saya nggak menjelek-jelekan ya, tapi ini menunjukkan contoh. Yang paling sering salah itu adalah polisi dan tentara, sinergitas. Coba cari itu, ada nggak di KBBI online kata sinergitas? Nggak ada. Sinergi itu sudah kata benda, gitu. Ini masih benar, tapi lagi-lagi apa sih sinergi? Kadang-kadang juga ada kata membersamai, gitu. Opo, gitu sebenarnya. Nggak, kata-katanya nggak penting, gitu. Ya, ini contoh. Kalau saya akan menghapus koma, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso gitu langsung saja menyatakan kerjasama bla 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 bla. Ya, lebih ringkas, kutipannya semacam ini, kayak berharap pada keseimbangan antara daerah surplus dan defisit sehingga harga lebih stabil dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Karena dia cukup ringkas. Oke, terus ke bawah. Ya, ini ke depan. Saya pikir ini typo doang nih, tapi di bawahnya juga ada yang salah. Ke spasi depan. Nah ini teman-teman sebagai wartawan tentu saja kita tidak boleh salah menggunakan ke di gitu ya. Ya cara paling gampang begitu tuh, keterangan tempat kita bisa ke Lampung, ke Jakarta, ke sini, ke sana, di sini, itu semua dipisah. Kalau karena saya lihat juga ada yang salah gitu ya. Kalau dia merupakan kata kerja atau imbuhan, itu sambung. Jangan salah menggunakan di. Gitu. Oke, ini security early warning system dibikin miring. Urban farming gitu, ini bikin miring. Government to government, ini kecil saja, nggak usah dibikin besar. Ya karena ini bukan nama, gitu, bukan program juga. Jadi G2G ini nggak apa-apa, G2G seperti ini, tapi ini harusnya kecil. Bisnis ke bisnis juga seperti ini, ya. Gitu, kecil saja. Nah, ini juga antara Koperasi Cabai Paku Sejahtera Kulon Progo dengan
Go off taker cabai kota metro. Antara